Shalom jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Senin 8 Agustus tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya sebuah berita bahwa ada sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, yaitu buku agama untuk pelajaran SMP ya, setahu saya, yang menuliskan tentang Allah Trinitas, yang mana di sana sangat menyimpang sekali dengan iman percaya orang Kristen, begitu ya, bahwa Allah Trinitas terdiri dari Allah, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kesalahan penulisan ini yang oleh penerbit, mungkin bukan penulis Kristen, itu ditanggapi oleh banyak pihak, terutama adalah orang-orang percaya, dan PGI pun mengambil suara tentang hal ini. Nah, di sini kita belajar dari peristiwa ini bagaimana orang Kristen menyatakan imannya, menyaksikan iman percayanya bahwa Allah Trinitas bukan seperti itu yang diimani oleh orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita melihat dalam peristiwa ini, kita belajar tentang iman yang dinyatakan itu dari pengetahuan atau pemahaman iman kita nyatakan kepada orang lain yang belum mengerti akan iman Kristen. Nah, di dalam Samas pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang lebih daripada itu, di mana saya memberikan tema Samas hari ini adalah saksi iman. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan terambil dari firman Tuhan yang tertulis melalui kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan bacakan hingga ayat yang ke-6 saja. Demikian. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah iman? Iman itu adalah sesuatu jaminan atas pengharapan dan sesuatu pembuktian atas hal-hal yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat dilihat secara mata ragawi kita. Nah, melalui iman inilah seseorang itu memiliki sebuah keyakinan akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, karena tertulis melalui ayat kedua tadi bahwa melalui iman inilah memberikan sebuah kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, dalam prayer and worship yang lalu, hari Kamis yang lalu, Budian menyampaikan tentang iman bukan hanya pengetahuan, tetapi melalui iman yang berelasi, dikatakan di sana. Artinya apa? Iman kita bukan didasarkan oleh karena kita tahu kitab suci, kita hafal atau kita mendalami pengetahuan teologis yang begitu mendalam. Oh tidak, saudaraku. Tetapi lebih daripada itu adalah iman yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan.
saya merenungkan bagaimana ya kita bisa memiliki iman yang seperti ini. Nah, ternyata melalui kitab Ibrani ini dikatakan begitu jelas poin-poinnya bahwa iman itu adalah sebuah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga karena iman itulah kita dapat mengerti. Kita bisa memahami bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah itu sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang dapat pernah kita lihat atau kita alami, tetapi kita bisa percaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau itu bukan anugerah? Itu pemberian Allah. Tapi di satu sisi, ketika kita boleh menerima anugerah itu, melalui ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi dengan iman itulah kita berkenan kepada Allah. Kita bisa memalingkan kepala kita, mata kita untuk bertuju kepada Allah saja. Barulah kita boleh menikmati iman yang adalah anugerah. Jadi saya membayangkan seperti keping koin gitu ya, mata uang itu ada dua sisi. Ketika kita beriman, kita harus berpaling pada Allah, tetapi kita bisa melakukan itu karena Allah menganugerahkan iman itu, sehingga kita boleh berpaling kepada Dia. Jadi keping koin itu menjadi lengkap dengan dua sisi. Demikian juga iman kita. Kita memperoleh iman yang adalah anugerah, lalu di sisi yang lain kita harus berpaling kepada Allah. Melalui iman itu kita berpaling kepada Allah. Karena di dalam kitab Ibrani ini kita belajar bagaimana seorang Habel, kita kalau ingat cerita Kain dan Habil ya, bagaimana seorang Habil itu boleh berkenan kepada Allah, dia mempersembahkan korban yang terbaik. Korban yang lebih baik dari yang terbaik. Lebih baik dari Kain, tapi yang terbaik. Menarik ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Habil karena imanlah dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik dari yang terbaik yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan itu memperkenan hati Tuhan. Allah menerima korban persembahan Habil dan tidak menerima persembahan Kain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa seorang Habil dengan iman, dia percaya bahwa Allah menerima persembahannya dan dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan ketika dia mati, dibunuh oleh Kain, kita tahu cerita itu, dikatakan karena imanlah, karena dia berkenan kepada Allah, ia masih berbicara. Wow, luar biasa ya. Kekuatan iman membuat seorang Habil berbicara sesudah ia mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi juga bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Saya menjadi teringat sebuah kesaksian dari seorang bapak di dalam sebuah percakapan kami. Bapak ini adalah seorang mantan pilot. Dia menyaksikan bagaimana imannya pada suatu ketika dia sedang menjalankan tugasnya, ketika dia memiloti atau mengendarai pesawat terbang itu, ada satu waktu ada angin atau awan yang sangat tebal sekali. Dia bersama dengan pilot atau co-pilotnya itu, di saat itu dia menyaksikan imannya kepada rekan kerjanya itu. Dia berkata, seperti firman Tuhan yang tertulis oleh Tuhan Yesus yang berkata kepada para murid, jika engkau memiliki iman hanya sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat memindahkan gunung. Ketika itu dia mengingat akan firman Tuhan itu, dan dia beriman. Dia berkata kepada awan saat itu, dia berdoa, Tuhan, aku memiliki iman untuk boleh memindahkan awan-awan yang tebal ini, sehingga pesawat ini bisa melewatinya dengan aman dan tidak membahayakan pesawat tersebut. Nah, inilah salah satu bukti konkret dari iman. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang tidak di depan mata, tetapi ketika kita menjalaninya, kita percaya bahwa itu akan terjadi.
karena janji firman Tuhan kita pegang erat. Itu menjadi sesuatu pegangan kita, sebuah bukti dari yang tidak kita lihat, juga menjadi sebuah dasar, sebuah jaminan atas pengharapan kita. Nah, saudaraku, biarlah ini juga menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk boleh melangkah di dalam iman. Karena kita percaya bahwa kita sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan akan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, bahwa kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan iman kepada kami, walaupun hanya sebesar biji sesawi, tetapi itu sanggup memindahkan gunung, menggerakkan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman di dalam hati kami, untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi lika-liku kehidupan yang sulit, penuh tantangan, pencobaan, pergumulan, dan dengan sebuah mata iman pengharapan, bahwa kami akan berjalan bersama Tuhan, menyelesaikannya dengan benar, dan akan waktunya kami berjumpa dengan Tuhan dalam satu momen yang begitu indah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pimpin dan topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari selamat menjadi saksi iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.